Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan semoga kita selalu diberikan semangat yang tinggi dalam menempuh pendidikan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu teks berita. Nah, kompetensi dasar yang kita bahas kali ini masih sama seperti kemarin ya, yaitu kompetensi dasar 3.1 tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya ya, kita sudah membahas beberapa hal. Yang pertama ada pengertian teks berita, kedua tujuan dari teks berita, ketiga ciri-ciri teks berita, yang keempat adalah sifat teks berita. Nah, di pembahasan sebelumnya, adakah yang masih ingat? Nah, semoga masih ingat ya. Kalau yang sudah lupa, silahkan dibuka lagi video saya yang sebelumnya. Nah, kali ini hal yang akan kita bahas adalah tentang unsur-unsur teks berita. Nah, di video atau di tampilan yang sudah ada, ini ada pertanyaan yang sangat sederhana. Nah, berita itu dibentuk dari unsur apa saja? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi berita itu dibentuk dari beberapa unsur. Unsur itu apa toh? Ya, unsur itu berarti bagian-bagian yang membentuk suatu teks. Nah, unsur teks berita ini ada beberapa hal. Kalau kalian pernah mendengar istilah atau singkatan 5W plus 1H. Nah, itu adalah unsur-unsur teks berita. Kalau 5W plus 1H itu adalah berasal dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya adalah adiksimba, diakronimkan menjadi adiksimba. Jadi A-nya itu apa, di mana, kapan, lalu C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya berarti bagaimana. Sama halnya dengan 5W plus 1H. Yang pertama what, apa yang terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, who, siapa yang terlibat, why, mengapa hal itu bisa terjadi, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, sama halnya dengan adiksimba. Jadi, berita itu dibentuk dari beberapa unsur ini ya. Jadi ada adiksimba atau 5W plus 1H. Lalu apakah dalam teks berita unsur itu ditulis urut? Nah, artinya urut ini harus adiksimba gitu. Ataukah berita itu bisa dimulai misalnya dari di mana, atau mengapa, atau bagaimana dulu? Ataukah harus apa dulu, lalu di mana, lalu kapan, siapa, mengapa, bagaimana? Nah, nanti coba kita bahas ya. Mari kita coba cari unsur teks berita berikut. Nah, sebelum kita membahas tentang unsur teks berita, ini alangkah baiknya siapkan catatanmu ya, dan tulislah 6 pertanyaan berikut. Yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, silahkan ditulis di buku catatan masing-masing. Nah, kalau sudah siap, coba kita simak atau baca beritanya. Ini ada satu contoh teks berita. Nah, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah kalian catat ya. Judulnya Potret Pendidikan di Daerah Terpencil. Anak-anak SD di Desa Mekarjaya, Kabupaten Muara Enim, jika pasca turun hujan harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan becek dengan jarak tempuh mencapai 5 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka. Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat mengkhawatirkan. Minimnya pelajar di wilayah desa tersebut ditambah bangunan kelas dalam kondisi rusak membuat sejumlah siswa sekolah dasar negeri 12 ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Hingga kini, sarana dan prasarana sangat minim, seperti kelas yang rusak dan perpustakaan yang kurang buku. Selain itu, sekolah ini hanya mempunyai tenaga pengajar 8 orang. Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten
4 lawang, namun sampai saat ini belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat. Nah, dari contoh teks berita ini silakan kalian menjawab 6 pertanyaan yang sudah kalian tulis ya. Nah, kalau sudah, coba kalian amati apakah unsur dalam teks berita itu ditulis secara urut atau tidak. Ya, urut itu berarti yang tadi harus adik simba atau boleh dimulai dari di mana atau mengapa atau bagaimana dulu. Nah, kalau sudah, ini ada 5 kuis yang bisa kalian jawab. Nah, untuk menjawab kuis ini tentu kalian harus menyimak materi pada bagian 1 ya. Silahkan nanti ditonton lagi videonya dan kemudian dijawab kuis ini. Ini silahkan ditulis di buku catatan masing-masing dan nanti akan kita bahas. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan berita? Jelaskan. Kedua, menurutmu mengapa kita perlu belajar tentang teks berita? Nah, silahkan nanti uraikan alasannya ya. Ketiga, di mana saja kita dapat menemukan berita? Keempat, sebut dan jelaskan ciri-ciri berita. Kelima, sebut dan jelaskan unsur-unsur dari berita. Baik, begitu saja untuk video kali ini. Selamat belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.